Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rati Purnamasari, NIM 5012000448, kelas 4D Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi UAS yang kedua dengan pengenalan data panel. Baik, ekonometrika data panel adalah bidang yang terus berkembang, meningkat ketersediaan data yang diamati pada penampang unit, seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain. Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama-tama heterogeneitas yang tidak teramati. Pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya, di mana mereka sering disebut data longitudinal. Di bidang data panel dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental karena menekankan spesifikasi model dan pengujian dan penanggungan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Selanjutnya itu struktur data. Data panel memiliki struktur khusus. Setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Dalam PLM, argumen data mungkin bisa data frame, tetapi dalam hal ini argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Ini bisa berupa yang pertama, nul atau nilai default, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Yang kedua ada string karakter, yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Yang ketiga, vektor karakter dengan panjang 2 yang berisi nama individu dan indeks waktu. Yang keempat, bilangan bulat yang merupakan jumlah individu. Hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Yang kelima, fungsi data frame tersebut kemudian dipanggil secara internal dan mengembalikan pada data frame which adalah data frame dengan atribut yang disebut indeks. Atribut ini adalah data frame yang berisi individu dan indeks waktu. Dimungkinkan juga untuk menggunakan data frame fungsi secara langsung dan kemudian menggunakan data frame dalam fungsi estimasi. Estimasinya, package PLM menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel, di antaranya yang pertama PLM, estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental
yaitu antara dan model first difference dan di dalam dan model efek kaca. Model destimasi secara internal menggunakan menggunakan LM fungsi pada data yang ditransformasi. Yang kedua, PVCM, estimasi model dengan koefisien variabel. Yang ketiga, PGMM, estimasi metode umum model momen. Yang keempat, PGGLS, estimasi model kuadrat terkecil umum yang layak secara umum. Yang kelima, PMG, penaksir untuk kelompok rata-rata atau MG yang direndahkan atau DMG dan efek berkorelasi umum. MG atau CCA MG untuk model panel heterogen. Yang keenam, PCCE, estimator untuk kelompok rata-rata efek berkorelasi umum, atau CCEMG dan gabungan CCEP untuk data panel dengan faktor umum. Yang ketujuh, PLDV, penduga panel untuk variabel terkait terbatas. Antar muka fungsi-fungsi ini konsisten dengan LM fungsi, yaitu dua argumen pertama mereka adalah formula data yang harus data frame dan wajib. Tiga argumen tumbuhan umum untuk fungsi-fungsi ini. Yang pertama, indeks. Argumen ini memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur data, yaitu individu dan periode waktu untuk setiap pengamatan. Yang kedua, efek. Jenis efek yang akan dimasukkan dalam model yaitu efek individu, efek waktu, atau keduanya. Yang ketiga, model. Jenis model yang akan diestimasi kebanyakan model dengan efek tetap atau model dengan efek acak. Hasil dari keempat fungsi tersebut disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya memiliki nama fungsi yang sama. Mereka semua mewarisi dari kelas panel model. Sebuah panel model objek berisi koefisien residuals, Vitats, Volus, Vcov, DF residual, dan Colden fungsi yang mengekstrak elemen-elemen ini disediakan. Antar muka pengujian diagnostik menyediakan keduanya, formula dan panel model metode untuk sebagai besar fungsi. Dengan beberapa pengecualian, dengan demikian pengguna dapat memilih apakah akan menggunakan hasil yang disimpan dalam panel model objek yang diperkirakan sebelum atau untuk memperkirakan ulang untuk kepentingan pengujian. Meskipun strategi pertama adalah yang paling efisien, pengujian diagnostik pada model panel sebagian besar menggunakan residu OLS dan objek model pooling yang estimasi secara komputasi tidak mahal. Oleh karena itu, sebagian besar contoh berikut ini didasarkan pada formula metode yang mungkin paling bersih untuk tujuan ilustrasi. Baik, selanjutnya kita akan mengelola data dan formula. Yang pertama, formula.
Paket ini sekarang diilustrasikan dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal itu dimuat menggunakan library PLM. Pertama, kita harus mendownload package-nya. Mendownload package-nya terdapat di package, lalu install package, Di sini saya sudah mendownload package-nya. Langsung saja kita running. Nah, tadi kita setelah membuka package dan install package, di sini kita bisa memilih beberapa negara. Saya memilih Australia. Saya memilih Australia terminal HTTP. Dan selanjutnya tadi kita sudah sebelum merunning kita harus mendownload package ini. Empat set data yang digunakan adalah yang digunakan oleh Muhammad Arellano dan Bond pada tahun 1991. Grantel Data, Kleber dan Zailes pada tahun 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrik. Produk data yang digunakan oleh Munnell pada tahun 1990 dan yang Wages digunakan untuk Cornwell dan Report pada tahun 1988. Datanya itu ada data M1 UK, data produk, data Gravel, data Wages. Ini yang 4 set data yang digunakan. Selanjutnya kita akan merunning data-datanya.
Baik, selanjutnya adalah struktur data. Seperti yang diamati di atas, versi saat PLM ini mampu bekerja dengan reguler data frame tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berada di dua kolom pertama, seperti di semua contoh kumpulan data, tetapi WX-nya jika bukan ini masalahnya, indeks argumen operasional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Datanya ini ada 4. Yang pertama, nah di sini ada 6 data dari tahun 1935 sampai 1940. Bisa dilihat di sini perlunya 38,5 pada tahun 1936, 4661,7 pada tahun 37, value-nya 5387 pada tahun 1938, value-nya 2782,2 dan sampai 1940. Selanjutnya kita running tail-nya. Di sini juga ada 6 data, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, ini juga ada 6 data dari tahun 1977 sampai 1982. Nah, 2 argumen lebih lanjut logis atau drop index true menjatuhkan indeks dari data frame dan row names. True menghitung nama baris atau mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari data frame, series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti summary dan matrix. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Selanjutnya kita akan running summary-nya. Terlihat di sini hasilnya. Dan head. Ini hasilnya. Selanjutnya transformasi data. Pertama kita running dulu. Nah, di sini bisa dilihat data-datanya. Fungsi lebih lanjut disebut between. Between dan within juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam between mengembalikan nilai untuk sedangkan nilai unik, sedangkan menduplikasi between nilai dan mengembalikan faktor yang panjang adalah jumlah pengamatan.
Nah, selanjutnya itu rumus. Dalam beberapa keadaan standar formulas tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator untuk menangani situasi ini. Kami menggunakan formula paket. Paket tersebut formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa. Kedua rumus di bawah ini indeks identik. Ini ya, rumus ini. Bahwa ini merupakan indeks identik. Kita running. Dalam kasus kedua rata-rata, bagian sebelumnya yang menggambarkan covariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Selanjutnya ada estimasi model. Estimasi model dasar dengan PLM. Beberapa model dapat diperkirakan dengan PLM mengisi model argumen, model efek tetap atau built-in default, model penyatuan, polling, terus model selisih pertama, FD, atau model between. Antara model between, model komponen kesalahan random. Kegunaan dasar dari PLM adalah untuk menunjukkan rumus model, data dan model yang akan diestimasi, misalnya model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan ini. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersebut melalui summary, misalnya untuk random model. Summary metode memberikan informasi tentang varians komponen kesalahan dan beberapa statistik uji efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstrasi melalui runner. Selanjutnya kita running summary. Bisa dilihat di sini hasilnya dari summary. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fixer. Argumen type P menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut type ke level atau Dolphin dalam menyimpan dari rata-rata keseluruhan oleh type Demian atau Mean atau dalam penyimpangan dari individu pertama dengan type the first. Selanjutnya kita running fixer. Bisa dilihat di sini hasilnya. Fungsi fixti mengembalikan objek kelas fixer. Sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari setiap intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan.
Baik, selanjutnya kita akan summary. Di sini terdapat ada beberapa datanya. Di sini bisa dilihat state error, value-nya, atau PR. Dalam kasus model efek tetap dua arah argumen efek struktural dalam fungsi fixed untuk mengekstrak efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap individu default untuk model efek tetap dua arah, time untuk efek tetap waktu, dan choice untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contohnya untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah ada di dua. Nih, kita running. Dan ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.